Selama mungkin penduduk atau masyarakat sini pernah nggak melihat penampakan yang ada di sini? Untuk dari masyarakat ya simpang siur ya, ada yang bilang pernah melihat, ada yang bilang belum pernah melihat juga. Itu tergantung ke manusianya juga sih, karena hal seperti itu kan tergantung pemikiran dan hati manusia. Kalau misalkan dia berpikirnya terlalu negatif, ya ternyata pun akan yang negatif. Tengah hutan ya. Ya, Kita dituntun sama Mas Aden. Jadi nanti kita mungkin sedikit bincang-bincang lagi dengan Mas Aden ya. Karena aku penasaran sebenarnya sama ini tempat di dalam ini apa gitu. Dan tempatnya siapa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino, Usulapita Nusantara. Nah, kebetulan teman-teman pada malam hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh, boleh kenalin Mas? Oke, ketemu lagi sama saya ya, Aden Wijaya ya, dari Kerawang. Di sini saya silaturahim sama Ingat, yang hitam lebih manis. ya betul. Hitam itu lebih manis daripada yang Oke, kebetulan ini aku tunjukin sama, aku manggilnya siapa nih? Ki Aden aja. Aden aja. Oke. Kayaknya harus panggilnya Ki ya. Soalnya biasanya kan orang-orang seperti Aden ini pengennya dipanggilnya Ki biar kelihatan berwibawa katanya gitu kan. Aden aja. Oh, Aden, oke. Mas Aden berarti ya mungkin ya. Iya. Ya, tepatnya Mas Aden. Karena mungkin usianya lebih tua dari aku, jadi kita patut menghormati yang lebih tua. Mas Aden, oke. Ini tempat apa nih Mas? Kalau boleh tahu nih, bawa aku ke sini tempat apa ini? Ini tempat yang masyarakat gitu ya, dikeramatkan gitu. Oh, tempat keramat. Dikeramatkan. Jadi intinya sesuatu yang benar-benar sama masyarakat dikeramatkan itu kan harus dijaga dan ada tata kramanya juga. Ibaratkan ini bisa dibilang patilasan. Patilasan. Tapi untuk patilasan apanya wallahu alam, masih simpang siur lah. Ini kalau kita misalkan ke sana gimana nih? Boleh Nggak apa-apa. Oke, mungkin dengan bantuan Mas Aden boleh tuntun aku ke tempatnya Mas. Siap. Karena aku nggak mau ini yang melongkangin langkah dari Mas Aden dan dia yang menuntun kita ke arah ini. Ini kayak ada gapura gitu ya? Ya, ini ada gapura ya, bisa bilang wow. Oh, banyak Luar biasa. Iya. Luar Boleh biasa. jelaskan ada apa ini? Kalian ada kamera Mas biar sini. Ya sebentar ya, ada Iya ya. ini apa ya? Kalau ibaratkan ada yang bertanya gitu, bukan ibaratkan ya. Aku belum bertanya loh. Ini ada yang lain gitu. Oh, yang lain. Oke. Selain kita itu ada yang bertanya. Oke. Siapa mau ke mana? Mau ke siapa gitu. Jangan mengganggu daerah saya gitu. Ini udah mungkin Mas Aden bisa menjelaskan ke sosok tersebut ya. Karena aku itu nggak dengar. Ya, mungkin kita komunikasi dulu sebentar ya. Boleh. Untuk izin izinnya. Kocak kameranya betul ya. Ini selagi Mas Aden mungkin berkomunikasi ya, aku menjelaskan ke teman-temannya. Aku di sini dituntun sama Mas Aden untuk melihat tempat ini, karena tempat ini itu tempat yang dikeramatkan atau tempat yang dituakan. Karena ini salah satu petilasan. Aku juga belum tahu ini petilasan siapa. Sambil nunggu Mas Aden ini dulu ya, minta izin kalau
bahasa kitanya minta izin untuk masuk ke kayak harus lewatin security ibaratnya mungkin. Kalau mungkin ada security yang minta kita untuk absen dulu nih, ada apa keterangannya datang ke sini dan tujuannya apa. Kenapa di sini nggak ngeliat apa teman? Kalau untuk rasa sih ya rasanya sama sih kayak sama pada umumnya. Apalagi cuacanya malam ini ya dingin, yang jelas dingin sih. Ini kameramen puter-puter komedi, santai aja kameramen. Ini gimana mas Ade? Ini tadi ada alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya kita diterima di sini. Cuman katanya jangan masuk ke dalam. Dalam mana mas? Ke dalam ini ya. Jadi ada batasan. Jadi untuk masuk ke dalam katanya, kalau misalkan masuk ke dalam kata dia, saya nggak mau kan Katanya. ada sesuatu. Oke. Makanya mungkin diizinkan sampai sini. Nah, penjaganya luar biasa. Apa tuh? Penjaganya yang satu yang tadi apa? Misalkan bisa kalau kata di kita masuk security ya. Betul. Security atau satpam ya. Betul. Mau kemana yo gitu. Kayak kita mau masuk komplek kan ya? Iya, masuk komplek. Karena ini komplek dia ya. Komplek alamnya juga kata dia. Ya, mau kemana? Dari mana? Jangan mengganggu tempat saya di sini. Tapi untungnya dia baik juga, menerima kita juga. Saya tadi bilang yang bersilaturahmi kepada semua para makhluk yang ada di sini. Ya, dan tadi juga minta maaf kalau ada tekad ucap lampah yang kita lakukan di sini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau tujuan aku sini cuma untuk melihat dan mengekspos apa sih yang ada di tempat ini gitu. Terus juga otomatis kita akan pastinya mendoakan Ya. doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Termasuk seperti Anda. Setiap apapun yang aku lakukan, aku pasti selalu berdoa untuk mendiami yang sudah mendahului kita. Apalagi mungkin salah satu sepuh yang ada di sini gitu ya. Kita doakan biar lebih tenang dan diterima di Amin, amin. sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama untuk yang muslim. Ya. Jadi memang boleh kita maju lagi nih. Boleh, sampai sini bagus. Pohon ini. Pohon ini. Ini nih. Ini gerbang. Namanya ini ada pohon jati juga, pohon tapi kurang-kurang. Ini gerbang. Gerbang ke sini ya. Jadi Apa mundur lagi kamera? Udah mundur lagi. Ya, ada gerbangnya ini ada. jadi ini gerbang. Ini gerbang begitu ya. Kalau alam mungkin dari kalau misalkan saya mungkin salah mungkin dari penglihatan ya. Karena ini bersifat berbeda alam ya. Beda dimensi. Beda dimensi ya. Beda dimensi ya. Kita sama beliau beda dimensi. Karena enggak semudah kita masuk ke dimensi alam beliau. Jadi kalau dilihat sini ada cuman ini seperti apa kerajaan yang bisa dibilang apa ya, kerajaan bentuk-bentuknya sih kayak kerajaan Japura bukan Japura ya Lebih ke era Majapahit ya gitu. Era Majapahit. lebih ke Majapahit Kalau aku boleh tahu nih Mas, ini sebenarnya ada berapa sih juga jumlahnya ke sini ya? ini jumlah makom di sini lumayan banyak. Ini yang terlihat hanya beberapa saja, cuman yang sudah rata dengan tanah itu masih banyak. Berarti ini sebenarnya udah nggak terurus ya? Sudah nggak terurus. Rumusnya panjang-panjang banget. Kenapa Mas nggak diurusin sama masyarakat sini? Kenapa itu? Kalau boleh tahu. Jadi apa ya, bukan sebenarnya nggak ada yang lurus, pengen ada yang lurus, tapi masyarakatnya mungkin dari waktunya mungkin pada kerja, kesibukannya masing-masing. Nah, selama mungkin penduduk atau masyarakat sini pernah nggak melihat penampakan yang ada di sini? Untuk dari masyarakat ya simpang siur ya, ada yang bilang pernah melihat, ada yang bilang belum pernah melihat juga.
itu tergantung ke manusianya juga sih ya, karena hal-hal seperti itu kan tergantung pemikiran dan hati manusia. Kalau misalkan dia berpikirnya terlalu negatif, yang terlihat pun akan yang negatif juga. Jadi kalau misalkan berpikirnya positif, insya Allah nggak bakal ada apa-apa. Enggak, aku berpikirnya positif ya tadi ya. Oke, kalau aku boleh tanya ya, biasanya masyarakat sekitar sini yang dilihat itu sosok apa, Mas? Kadang ada yang dilihat sosok mungkin penjaga ya, bisa dibilang itu jin ya, jin menyerupai ya, kalau kita itu penjaga. Tapi di sini semuanya alhamdulillah pada baik-baik semua. Yang penting kitanya harus sopan, karena jadi manusia itu harus, kalau misalkan makhluk yang seperti itu, kita harus jaga yang ada dan tata krama terhadap para makhluk. Karena hablum minallah, hablum minas, hablum min alam, hablum min gaib juga. Kalau yang patut dipakai, insya Allah makhluk-makhluk pun akan menghargai kita. Saling menghargai satu Saling sama lain. menghargai. Begitu itu kan sama saja dengan kita juga. Sama kayak makhluk hidup lah ya. Iya. Saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Nah, biasanya untuk menghargai makhluk halus, kayak yang kita kan otomatis nggak bisa ngelihatnya. Ya. Ada makhluk halus di sini. Cara untuk menghargai dia itu seperti apa maksudnya? Ucapan salam. Oh, salam. Ya. Ucap salam. Assalamualaikum ya rijal ghaib, assalamualaikum ya rijal alam, assalamualaikum ya para makhluk-makhluk semua yang ada di alam ini, khususnya yang ada di tempat ini. Assalamualaikum ya para umat suci, assalamualaikum ya para ruh semua. Jadi semua disebutin, dan dia pun dia menghargai kita, karena jin itu tidak bisa membaca hati kita, tapi dia bisa membaca ucapan kita. Jadi kita omongin, dia paham, dia sopan. Intinya ketika kita berucap salam, mungkin yang tadinya di jalan kita dikasih jalan buat kita lewat gitu ya. Begitupun makhluk-makhluk yang seperti itu memang tidak terlihat, tapi kita manusia yang menjadi manusia harus bisa menjaganya, ada tata krama terhadap alam. Jadi nggak boleh kencing sembarangan. Makanya di sini kan di sebelah sana itu ada WC kan tadi kan ya, ada WC itu untuk buang air kencing atau buang air besar. Makanya diusahakan untuk manusia juga jangan sampai kencing sembarangan dimanapun kita berada. Ya kita harus diusahakan gitu ya, diusahakan janganlah sampai kencing di tempat yang terhalang, apalagi tempat ini kan mungkin kan ini kotor apa sih ya, buru-buru kebelet bener. Kalau bisa cari tempat yang jauh dari tempat ini gitu. Misalkan agak berapa meter dari sini gitu kan, karena ini kan benar-benar tempatnya keramat. Berarti jangan mengotori tempat kayak gini Ya betul. Berarti kita nggak bisa masuk nih, Mas? Ya nggak bisa masuk. Padahal aku tertarik banget loh sama dalamnya tuh seperti apa, kira-kira ada apa nih dalam di ekspor nggak bisa? Apakah boleh kita nyoba sedikit kuburannya aja gitu? Tadi yang jaganya ya bilangnya hanya sampai sini saja, nggak boleh ke dalam. Barangkali dari zaman dulunya ada peraturan. Karena barangkali penonton kita di sini kan pengen tahu, buat Ki Aden atau saudara-saudara yang penasaran, apa sih kuburannya, berapakah itu? Nah seperti itu. Teman-teman, sebenarnya aku tuh pengen masuk ke dalamnya, teman-teman. Iya. Serius pengen banget. Pengen tahu seperti apa dan bagaimana ya. Iya. Tapi karena menurut Mas Aden tidak diperbolehkan, mau gimana gitu ya? Mau gimana lagi? Masuk ke dalam takutnya dikira sok-sokan atau enggak menghargai makhluk yang ada di sini. Jadi aku serba salah sebenarnya. Di sisi lain aku mau menjelaskan kepada netizen aku atau para subscriber aku, tapi di sisi lain terhalang. Bukan terhalang sih ya. Ya sebetulnya lebih menghargai ya adab. Di sini juga ada ini ya, di gerbang ini sebelahnya ini tembok ada sosok ya. Ada sosok. Ini ada 3 sosok di sini. Yang besarnya sih lebihnya sebelah sini ya, yang besar. Apa itu? Mungkin dia penjaga ya. Mungkin dia penjaga yang ada di sini. Sampai merinding ya. Dia penjaga di sini ada sosok 3 makhluk. Tapi di situ bukan makhluk hanya makhluk biasa gitu, tapi di situ hewan. Bisa dibilang maung. Warnanya apa? Yang satu putih, yang satu kuning, yang satu lagi hitam. Betul sekali. Wah, hitam itu. Mantap itu. Hitam ikut sama aku kan. Karena yang hitam memang lebih manis. Lebih manis. Oke, bolehkah sepil gitu sedikit ke depan saya kamera? Orang yang
paling di zoom aja. Zoom. Bentar, coba sini aku aja, Mas. Penasaran, Aku- silakan. Bentar, sini. Oke teman-teman, ini tempatnya teman-temannya. Kita nggak bisa masuk ke sana. Oke. Jadi ini banyak kuburan. Bentar, diam dulu ya, aku lagi menjelaskan dulu ya. Ini udah ini banget ya, lumutan ya teman-teman, ininya kapuranya nih. 2 gerbang yang menuju masuk ke kuburan. Ini lihat ya, kuburannya tuh banyak banget. Tapi kita nggak bisa masuk nih. Kita juga nggak bisa memaksakan diri karena kita nggak diizinkan, jadi ya mau gimana lagi ya, nggak apa-apa tuh. Tuh teman-teman, ini bisa dilihat sekitarnya seperti apa, kayak gimana tuh. Ini benar-benar berada di tengah-tengah hutan ya. Kita dituntun sama Mas Aden. Jadi nanti kita mungkin sedikit bincang-bincang lagi dengan Mas Aden ya, karena aku penasaran sebenarnya sama ini tempat di dalam ini apa gitu, dan tempatnya siapa gitu ya.